وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله lamun wong tuwa kliru mimpine alamat bakal getun burine lamun wong tuwa kliru mimpine alamat bakal getun burine wong tuwa lara kundur ing ngarsa pangeran anak putune rame-rame rebutan warisan anak putune rame-rame rebutan warisan Ramadan ini Allah taruh di bulan yang ke-9. Setelah itu kita kembali ke Idul Fitri, kembali ke fitrah. Bulan ke-9 seolah-olah kita ini ada di kandungan ibu. Seolah-olah kita di kandungan ibu, kita disuruh menyendiri, kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, menahan syahwat kita, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Maka karena jasad kita ini kan terdiri kalau nggak salah ada 4 golongan. Yang pertama jasad, yang kedua akal, yang ketiga kolbi, yang keempat ruh. Ya bah. Jadi di titik 4 bulan kita di kandungan, Allah meniupkan ruh di itu. Nah, Lailatul Qadar itu tafsiran saya sebagai preman. Kemungkinan Lailatul Qadar itu ketika Allah meniupkan ruh ilahiyat ke kolbi kita. Jadi seolah-olah malam Lailatul Qadar itu titik di huruf ba yang Al-Quran ibunya Fatihah, Fatihah ibunya Bismillah, Bismillah ibunya ba, dan ba ibunya adalah titik, dan Lailatul Qadar adalah titik di huruf ba itu sendiri. Jadi kalau cahaya ini adalah 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Kalau tafsiran saya bukan angka, tapi tafsiran saya adalah cahaya itu sendiri. Terangnya bulan yang kita lihat hari ini itu 1000 kali terangnya ketika kalbi kita sudah mendekat ke Allah. Maka sampai akhirnya Sesi Jenar atau yang lain-lain dulu menyebut manunggaling kawula lan Gusti. Bersatunya kita dengan kawula rakyat, dengan Gusti, dengan Allah. Maka baik menurut kita harus baik menurut Allah dan baik menurut kawula. Benar menurut kita juga harus benar menurut kawula dan harus benar menurut Allah. Jadi universal. Jadi akhirnya pergerakan sosial dan pergerakan umat insya Allah dilakukan bagi orang-orang yang punya adab, karena peradaban tidak akan pernah dibangun sama orang-orang yang tidak beradab. Setuju Pak? Setuju. Saya agak serius soal ini, saya nggak bisa bercanda. Biasa mimpin pasukan disuruh ceramah Pak. Jadi ada satu ini. Kenapa kok Ka'bah dikasih warna hitam? Ada satu kisah gini Pak. Dulu saya pernah dengar kisah Einstein waktu kecil. Itu profesornya pernah menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, kata profesornya Einstein, gurunya Einstein. Tuhan itu nggak ada. Kalau Tuhan ada, bagaimana mungkin Tuhan membiarkan kejahatan itu ada di dunia? Akhirnya Einstein kecil menjawab, Prof, apakah malam itu ada? Ada, nggak ada. Yang ada adalah ketiadaan cahaya. Karena gelap, malam, hitam itu mampu menyerap seluruh cahaya. Maka kenapa Lailatul Qadar ditaruh di malam?
kemuliaan itu ditaruh di malam karena malam gelap hitam itu mampu menyerap seluruh cahaya. Kenapa Ka'bah ditaruhnya warna hitam dan batunya adalah hitam, mampu menyerap seluruh Ka'bah. Kalau hari ini saya melihat kayaknya udeng-udengnya banyak yang macam-macam, Pak. Kalau ada rukunnya Ka'bah itu kalau nggak salah di sebelah sini ada Syiri, Iraki, Yamani. Yaman sudah selesai. Sekarang sisinya adalah Hajar Aswad yang arahnya ke Nusantara. Insya Allah ini adalah tahun kebangkitan umat Islam Nusantara. Allahu Akbar. Amin. Allahu Akbar. Jadi kita ini sibuk nyari jalan keluar, akhirnya kita kuldesak. Nyari jalan keluar kok. Lailatul Qadar itu tandanya kayak gini. Lailatul Qadar itu kalau tafsiran saya bukan malam ganjil dengan angka, tapi malamnya itu ada malam keganjilan, bukan alam ganjil. Ganjil dalam bentuk angka, tapi keganjilan itu sendiri. Jadi harusnya kan kita mencari jalan ke dalam, bukan nyari jalan keluar. Kalau kita nyari cahaya dari luar untuk ke dalam, repot, Pak. Padahal cahaya itu justru dari diri kita sendiri. Barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Maka cari dirimu sendiri. Sampai kamu menjadi guru sejati, sampai sejatinya guru adalah kamu, dan kamu adalah Nur Muhammad, dan kamu adalah Muhammad itu sendiri, dan kamu adalah Allah. Makanya para wali tidak melaksanakan sholat katanya, karena para wali tidak merasa dirinya sholat, karena yang sholat, yang menyembah Allah itu adalah Allah sendiri, karena kita tidak pernah ada. Kita ini nggak ada, semuanya nggak ada kecuali Allah. Maka yang sholat adalah Allah itu sendiri. Maka para wali tidak pernah merasa dirinya sholat walaupun dia sholat. Bukan berarti dia tidak sholat. Maka cari jalan ke dalam. Lailatul Qadar itu ada di kolbumu. Itu tempat tergelap untuk menyerap cahaya. Jadi Lailatul Qadar adalah lapisan tergelap dari jasadmu itu sendiri. Cara untuk mengaktifkan Lailatul Qadar, puasakan dirimu, tahan syahwatmu, jangan makan, jangan berhubungan badan, maka kolbi dan akalmu akan hidup. Jadi untuk kita di umat akhir zaman, tangga yang terbaik susunannya untuk sampai mendekat kepada yang kuasa ataupun kesempurnaan, khairun nas alfa'uhum linnas. Siapa yang terbaik di antara kita adalah yang paling banyak kemanfaatannya. Luar biasa di bulan suci ini kita dilatih dari awal, dilatih untuk bisa merasakan, karena tatakun yang dijanjikan Allah lewat ayat puasanya ini adalah kebahagiaan hakiki.
kebahagiaan yang betul-betul. Khairum min alfi syahr. Hari ini, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruh. Diturunkannya malaikat Jibril alaihissalam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan keselamatan sampai fajar datang, sampai selesai tugas kita masing-masing di dunia ini. Jadi kebaikannya sampai menutup mata. Ini luar biasa, Allah turunkan ayat-ayatnya dengan awalan inna, membuat kita untuk meyakini, karena di situ bermakna terang benderang. Padahal kita mencari-cari sebetulnya di mana sih Lailatul Qadar itu. Jadi yuk mari teman-teman semua kita tapaki lewat tangga-tangga sosial, tangga-tangga kebaikan dari yang terdekat dulu. Puasa itu adalah ibadah antara kita dan Tuhan. Kalau kita nggak puasa, teman-teman nggak tahu. Tapi bedanya orang puasa sama enggak. Kalau puasa kita masuk surga, kalau enggak puasa kita masuk warteg, teman-teman. Kita kalau puasa mati dilayani 7 bidadari, yang enggak puasa dilayani mamang warteg bahari. Kita kalau puasa bisa masuk surga, teman-teman. Kita bisa jadi ahli surga. Kalau yang enggak puasa mending jadi ahli MBG aja. Puasa itu bagi saya sesuatu yang menyenangkan, teman-teman. Kenapa? Karena waktu puasa saya, anak dan istri bisa makan bareng. Waktu berbuka kita semeja bisa makan bareng. Kemarin pas makan bareng, makan buka, tiba-tiba anak saya nanya, "Pak, kenapa sih orang buka puasa harus diupload di status?" Anak saya nanya gitu. Sambil makan saya jawab sekenanya, "Nak, itu mah orang-orang goblok yang kurang kerjaan," kata saya. Terus saya nanya lagi, "Emang statusnya siapa, Nak?" Anak saya jawab, "Status mama," kata. Ya. Ya Allah, istri saya langsung melotot, teman-teman. Saya diem, takut saya. Iya. Kayaknya rasanya kayak mau mati, teman-teman. Ya Allah, saya takutnya kalau pas bikin kopi tiba-tiba saya mati. Sebagai bapak-bapak, saya itu memandang dunia sekarang nggak begitu ngoyo, teman-teman. Biasa aja, nyari rezeki buat anak istri. Ya kalau lebih buat kawin lagi. lagi dan lagi. Kenapa laginya 4 kali? Karena dalam agama saya, sebagai laki-laki yang mampu boleh nikah 4 kali. Walaupun seumpama saya mampu, saya nggak bakal nikah lagi, teman-teman. Kenapa? Karena istri saya di sini. Lagi-lagi saya takut.